Beberapa tahun yang lalu ada orang bunuh diri di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini ada di sebuah situs yaitu Candi Sangguran. Sama saya Keko sama Zio. Kita akan explore Candi Sangguran, baik nanti dari sisi sejarah, story, kemudian misteri apa yang ada di sini, juga potensi apa yang ada di sini. Oke, Ki. Ini nih yang perlu saya tahu, Ki. Teman-teman juga banyak nggak kenal nih ya. Situs Sangguran itu seperti apa sih, Ki? Dan ceritanya konon katanya dulu seperti apa, Ki? Sangguran itu adalah sebuah situs percandian pada masa pra Majapahit, bahkan pra Singosari, di mana ketika Mataram Jawa Tengah itu mulai masuk ke Jawa Timur. Oke. Jadi situs percandian ini adalah peninggalan dari Dyah Wawa. Itu sekitar tahun berapa, Ki? Ya sekitar abad ke-45. 45-an ya, oke. Ya. Kemudian di sini ada sebuah prasasti, nggak bisa di shoot ya. Memang ini tinggal puing-puing ya. Di sini ada sebuah prasasti yang mana pada masa Raffles, jadi setelah Dendels berkuasa penjajah ya, kemudian Raffles, nah, Raffles itu mengambil prasasti di sini, kemudian dibawa ke Skotlandia, dihadiahkan kepada Lord Minto. Sampai sekarang masih ada di sana, bisa disaksikan. Memang pemerintah masih mungkin akan mengupayakan di suatu saat nanti untuk kembalinya prasasti. Lah adanya Candi Sangguran ini berkenaan dengan Gunung Suci. Konsep Gunung Suci yaitu Gunung Wukir. Nah, ada banyak nama ya, ada Wukir Jamawut, ada yang mengatakan itu Jalu, Wukir Jalu. Oke. Untuk Gunung Wukir sendiri, teman-teman perlu tahu, Gunung Wukir terletak di Kota Batu, Malang, ya. Yang tepatnya di sebelah mana, Ki? Ya, tepatnya di sebelah selatan dari Sungai Brantas. Oke. Makanya situs percandian ini berada di sini itu berkaitan erat dengan tempat. Jadi orang Hindu, leluhur kita itu mendapati atau membangun sebuah bangunan suci itu tidak sembarangan. Oh gitu. Ya, karena berkaitan dengan satu gunung, dua sungai. Juga iya. pertemuan dua sungai. Benar. Nah, di Kota Batu ini situs besar itu dulu ada dua. Situs besar satu ini Candi Sangguran, yang berikutnya yaitu Candi Songgoriti. Beberapa bulan yang lalu ditemukan candi baru tidak jauh dari sini. Suatu saat kita akan explore juga di seberang apa itu? Sungai ini. Brantas. Baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Itu ada Candi Mananjung. Ya. Candi Mananjung. Candi Mananjung itu berkaitan erat dengan isi dari prasasti Sangguran, mengatakan bahwa di sebelah utara Candi Sangguran ini ada Candi Mananjung, yang mana statusnya yaitu Candi Patirtan. Nanti ada Mahesa, Arca Mahesa, Linggayoni, kemudian juga Dewi Durga. Patirtan sendiri ini apa, Ki? Patirtan itu candi yang berhubungan erat dengan air. Nah, tirta. Pasti dia dinamakan Patirtan. Iya, yang berhubungan dengan air. Oke. Nah, kalau ini berkenaan dengan gunung. Ya, memang posisinya masih belum tertata. Nah, oke. Jadi kaitan eratnya, kenapa kok didirikan di sini? Ada kekuatan magis.
Oh gitu. Kekuatan magis yang berhubungan erat dengan gunung suci yang bernama Jalu ini atau Mukir. Gunung Mukir. Nah. Iya. Jadi memang konsep leluhur, tempat tinggi, benda yang besar, itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang diagungkan. Oke, kalau teman-teman pengen tahu gimana situsnya, sambil disorot ya. Ayo di sebelah sini Pi. Lu naik ya di sini. Nah, ini tuh ya ini bekas peninggalan atau bisa dibilang Candi Sangguran. Nah, ini dia. Ya. Kalau ini bukan ini properti kita. Ya. Oke, Ki, dari bentuk fisiknya memang ini bongkahan Ki ya, bongkahan. Ya masih belum tertata, memang belum dilakukan ekskavasi secara menyeluruh, berbeda dengan yang di Menanjung. Sekarang insya Allah sudah ekskavasi tahap ketiga. Sedangkan di sini memang belum dilakukan ekskavasi secara menyeluruh, tapi bisa dilihat ada batur candi. Ini namanya kalau di susunan candi ada Kamadatu, Rupadatu, dan Rupadatu ini disebut batur candi. Batur candi itu pinggiran. Nah. Oke. Ini yang sebagian yang bisa kita lihat sebenarnya masih banyak, tapi terpendam ya di atas situ terpendam. Nah, juga ini umpak. Oh, ini umpak. Ya, ini umpak. Iya. Oh, kalau teman-teman pengen tahu umpak ini seperti ini. Ini bukan bolongan, ini bukan untuk nancapnya bendera loh ya. 17-an loh, bukan loh ya. Jadi ini umpak ya. Iya. So, oke. Nanti kita ini dari segi historisnya ya. Dari segi misterinya memang dari cerita masyarakat itu ada beberapa kejadian dan orang-orang penasaran karena ini fungsinya masih berfungsi sampai sekarang untuk kegiatan desa, selamatan desa, benar. Kemudian untuk kegiatan kesenian, jaranan dan lain-lain. Jadi orangnya ke sini. Juga orang-orang menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar sini. Apa itu contohnya? Contohnya beberapa tahun yang lalu ada orang bunuh diri di bawah situ. Dalam kondisi ya seperti ini, kemudian ada orang bunuh diri di bawah situ, jadi gantung diri. Nah, jadi masyarakat itu sebenarnya beberapa ingin tahu sebenarnya apa penyebabnya, misteri apa yang ada di sini. Terus kaitannya dengan masa sekarang. Kalau masa dulu kan historisnya sudah ya, itu terkait dengan Candi Sangguran ini. Samping itu banyak cerita masyarakat yang beredar kalau di lokasi ini seringkali ketika pengendara itu sendiri melihat kalau ini jalan lurus, tapi kenyataannya berbelok, tikungan, dan banyak menyebabkan korban gitu ya. Sampai ada yang meninggal mungkin. Kalau meninggal saya belum pernah dengar, tapi kalau jatuh berkali-kali ya. Jatuh karena memang lokasinya ini kan di bawah adalah Brantas, Sungai Brantas. Kemudian wilayah sini ini masih pemukiman masih agak jauh ya dari sana. Iya, benar. Jadi ini berupa hutan dan tegal, benar. Nah, jadi memang kalau Mako Halus itu masih wilayahnya lah. Kampungnya. Kalau kampungnya manusia masih di sebelah sana. Siap. Gitu menurut Ki Eko sebagai bentuk fisik Candi Sangguran sendiri. Kita bakal kedatangan tamu ya. Namanya Ki apa Ki? Ki Poralim. Ki Poralim. Nanti beliau bakal menjelaskan di dunia alam lain ya. Nah, lanjut. Gimana simak lanjut video ini? Jangan di skip, tonton dan terima kasih. Salam dan yang tanah Jawa di Lapondelok. Halo, assalamualaikum. Waduh, saudara, apa kabar? Baik. Ya, ini dia teman-teman dari. Pemirsa, ini tim kami, enggak teman-teman kami. Ya. Ada Ki Poralim dan Ki Mokyan Gunosebdo. Dan saya Ki Zio. Beliau nanti akan menjelaskan dalam pandangan metafisiknya. Kalau beliau ini sebagai seniman, seniman di Kota Batu, terutama sekarang menjabat ketua Pepadi, Pak ya.
Ketua Pepadi sementara. Nah, ketua Pepadi sementara Persatuan Persatuan. memang Kota Batu belum berdiri Pepadi, tapi sementara sebagai ketua dalang Kota Batu saya. Oh, jadi mantap, kita ditemani pakar-pakar seniman ada, kemudian apa itu pakar metafisik ada. Nah, ini saya pasrah ke Ki Poralim. Nanti jenengan jelaskan dalam pandangan metafisik jenengan, apa yang jenengan lihat, apa yang jenengan rasakan, monggo diceritakan. Ditemani Ya saya ya. Brasio. Oke, dadah. Ya, saya Hati. sama Kita di jalan. Ki Mokyan. Ya, siap tadi ya. Oke. Jalan ya? Loh, kemana Pak? Di sini dulu. Jalan-jalan dulu. Oh dia, oh ya wis. Sama Pak Niko. Oke, moga tadi Pak. Nah tadi Waalaikumsalam. Itu dari Ketua Dalang di Kota Batu ya. Nah, sekarang saya dengan Ki Poralim. Ya, Ki. Menurut pandangan Ki Poralim sendiri ini di sini ada sosok apa sih Ki? Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya lupa. Ki Poralim ini adalah orang yang bisa gimana Ki? Bisa dijelaskan kemampuan Ki sendiri gimana kemampuan? Nah itu ya wallahu alam. Nah, tapi yang kita lihat itu bisa beliau bisa mengobrol dengan makhluk yang tak kasat mata. Bisa juga bisa melihat hal-hal lebih detail daripada saya. Ya Ki, lanjut Ki. Ini yang di sini apa lebih tepatnya apa? Ki? Kalau di sini itu bisa dikatakan punden ya. Iya, bukan ini. Kalau yang saya lihat baru masuk tadi sini, ya di pojok-pojok situ sudah banyak yang Sudah. Penasaran. ya penasaran. Mau ngapain sih gitu ya? Iya. Oke. Oke, sambil jalan mungkin ya. Sambil jalan Ki. Jadi tadi ini cerita aja. Ini ada aku ngelihat kayak ada sosok bayangan hitam yang menyambut kita datangnya tadi. Waktu saya imprint dengan Ki Eko, sosok itu sekelebat. Ya sekarang itu. Dan juga ada sosok merah-merah, mungkin cewek. Teman-teman sudah familiar lah dengan daerah itu. Nah, menurut Ki Poralim sendiri, ini sosok apa sih Ki? Ya kalau yang sosok hitam itu kemungkinan besar penjaga pintu masuk. Oke. Langsung kalau yang perempuan itu entah perempuan entah apa, wujudnya itu seperti merah. Orang Jawa bilangnya geni gitu lah. Oke, Banspati bukan? Itu masih belum kelihatan. Oke, siap. Dan di sini tadi ada orang kayak seliwar itu orang. Sorry, sebelumnya. Aku lihat anak-anak kecil. Ya anak kecilnya ada. Tadi saya lihat 2 di sini. Oh gitu. Iya. Oke, mungkin Ki Poralim bakal komunikasi sekarang. Atau gimana? Bisa memanggil? Ya insya Allah. Oke, silakan Ki. Mau ya? Ya, silakan. Di mana? Nah, gimana ya tempatnya ya? Sini ya. Sini aja. Ya. So, ini jadi habis hujan bro di sini. Ini masih basah ini. Sekitaran basah. Yuk Ki, coba kita cari tempat yang sekiranya nggak basah-basah. Iya. Oke, sini kayaknya ya. Yuk. Oke, di sini aja ya. Oke Ki, silakan. Bismillah. Oke. Ini langsung. Ya silakan, monggo. Mau dipanggil? Monggo. Sambil nunggu Ki Poralim, ya manggil dia. Sedikit cerita saja, memang banyak sekali saya lihat di sini sosok-sosok yang begitu familiar ya, begitu familiar, banyak sekali di jalan-jalanan. Cuman yang ada yang berbeda di sini, sosok tinggi besar yang saya tadi lihat sekelibatan itu memang menyerupai seperti kayak semacam sorry ya kalau memang ini
Soalnya sekelebatan saja saya lihat nih. Memang segini badan, di bawahnya udah nggak ada, cuma segini badannya, cuman kan tinggi besar. Oke, sambil nunggu Kiporalim memanggil sosok yang ada di sini, dan Bismillah. Eko. Keko bisa masuk. Oke, Keko, ini Kiporalim berusaha melakukan pemanggilan. Bisa dibantu untuk anu. Terus oke, sorry, lightingnya barusan mati. Monggo, gimana? Ya ini. Oke. Saya bingung. Oke. Assalamualaikum. Bisa dijelaskan siapa? Kang Asma sih. Manggonten mriki pun nami. Cara pundi? Manggonten pundi? Nggih. Kathah mriki. Wong ngantos enten sing Dawah, Kendhat, Darmergi niku saking reka dayane bangsa alus napa dos pundi kok kedadeane niki mesti celak-celak mriki. Sing kedadiku mikir utang. Oh, ini perkarane mikir utang, susah, minangka susah, terus mriki dadi patine. Wujudmu kepiye?
tugasnya ning kene manggon ning kene iki ana kerajaane, ana perang-perangane, tugasnya dewe-dewe apa piye? Jogo tinggalane leluhur. Jadi ini Taklo sudah lama di sini, hanya jaga saja. Kalau ini peninggalannya leluhur, ada candi, memang nggak aneh. Di semua candi, di semua peninggalan leluhur ada penjaga. Ini yang saya lihat tahu bukan? Kenapa? Ini yang sosok tinggi besar yang saya lihat tahu bukan? Iya, Ini ya istilahnya apa? Manggolo Yudonya atau penjaga di sini. dan tugas mereka jaga itu sebenarnya gimana sih? Atau ada jaga dari orang jahil atau gimana? Ya karena ini pusat magis, jadi pusat magis ya pasti ada penjaganya. Oh gitu. Kalau ada misal nih ada orang jahil kesini, coret-coret atau segala macam, mereka yang nangani atau gimana? Bisa jadi. Oh, bisa mereka Bisa malati toh. Dan wong rusak ning kene bisa malati dari kualat. Bisa tekan pati. Bisa membuat orang meninggal istilahnya dengan kemampuannya itu membuat orang celaka. Intinya pesannya itu ya jangan merusak apa itu peninggalan leluhur. Iya. Nah, teman-teman tolong jaga segala bentuk tempat kayak gini. Nggak kuat ya. Ya semoga. Oke. Jadi teman-teman ini bentuk pesan ya. Dimana teman-teman kalau ketika berada di lokasi yang dianggap angker, dianggap segala macam, setidaknya memberi salam lah. Memang diajarkan di agama kita saling menjaga satu sama lain. Salim. Air. Lanjut dulu ya ini. Air ya. Cut dulu. ya. Lanjut nanti. Masih tik sih? Masih record? Hah? Oke, pada kesempatan kali ini Ki Eko berusaha untuk ritual ya, yang bertujuan untuk memanggil danyang atau apalah penjaga yang ada tadi, mungkin yang memasuki Ki Poralim barusan. Nah, di sini kita nggak tahu tuh apa aja yang bakal terjadi. Setidaknya kami berusaha lah untuk membuktikan energi yang tadi Ki Eko sampaikan. Ini adalah pusat energi. Sambil saya bicara, ayo kita jalan-jalan. Nah, bagaimana bentuk fisiknya dan bagaimana lingkungan di sini, biar teman-teman bisa lihat. Jadi di sini memang sudah lapang gini ya, lapang. Di samping kiri juga ada situsnya dan juga bekas pohon yang sudah tumbang. Nah, kalau malam hari ya seperti ini. Jadi energinya emang saya rasa emang begitu kuat. Dan samping itu juga sudah mulai banyak, saya rasa ini sedang berdatangan, mungkin mereka penasaran lah ya apa yang kita lakukan di sini. Nah, jadi teman-teman seperti yang saya bilang tadi, kalau misal teman-teman pengen berada di lokasi tertentu yang di sekiranya angker, setidaknya beri salam lah. Maksudnya apa? Bukannya kita niat untuk syirik dan lain-lain, bukan.
tapi bertujuan untuk memberi salam aja gitu loh. Masalahnya barang-barang gitu kan ya kita nggak bisa lihat gitu bro. Ya berbeda ke orang-orang indigo orang Indio mereka sudah tahu dan mereka juga punya cara sendiri untuk memberi salam ya. Jadi ya bisa dilihat ya, kamera silakan dicek ya. Jadi seperti inilah bentuk Candi Sangguran ya. Ini adalah pohonnya yang saya bilang tadi. Jadi sudah benar-benar tua lokasi sini. Oke. Nah, jadi saya posisi enggak. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman kalau pengen tahu langsung aja datang ke sini di lokasi Gunung Ukir ya, Candi Sangguran. Kalau pengen tahu lebih tepatnya cari jalan nggak usah lah ya, mending nggak usah lah ya. Oke, nanti saya edit ini. Oke, teman-teman, gitu aja sambil kita nunggu Ki Eko prepare. Jadi teman bisa lihat lokasi tadi benar-benar nggak ada apa-apanya. Kalau misal nanti terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar ya, itu adalah bentuk energi yang ada di lokasi ini. Oke, gimana kelanjutannya? Tonton terus. Dan yang tanah Jawa ada di Lapondelo. Oke, baik Ki. Habis ini tadi kan Ki Eko sudah prepare segala macam nih. Bisa dijelaskan Ki, habis ini Ki Eko ngapain nih Ki? Ya, kita tadi kan sudah masuk, kita kula nuwun. Ya, kita mau ritual terakhir untuk pamitan. Juga mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga makhluk halus di sini supaya tidak mengganggu tim kita ikutin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Amin. Karena niat kita di sini untuk eksplorasi kebaikan, sejarah, misteri yang insya Allah menjadi suatu edukasi, hiburan bagi penonton. Nah, teman-teman jangan salah tangkap ya. Oke, lanjut Ki, silakan Ki ya. Oke.
Oke Ki, barusan bisa dijelaskan Ki, apa itu efek kok? Aku lihat di sini serius. Saya gak ada niat apa ya. Bener-bener ini tadi kelihatan kebakar, boleh dibuka ya? Jangan. Oh, oke. Ini kebakar di barusan. Ini efek apa Ki? Ya itu tadi kita kan menggunakan kemenyan ya, buhur. Jadi saya mencoba, ini buhurnya memang mahal ya. Oh iya gitu. Jadi mereka ketika makan itu mewujudkan dirinya itu dengan api. Oh gitu. Ya, jadi ketika ini kemenyan mahal ini saya letakkan, kemudian bunga-bunga dan sesaji itu, dan mereka memakannya itu mewujudkan dirinya dengan api. Oh, pantas tadi kelihatan api nyala. Bener nyala, kelihatan nyala. Mungkin tadi kita tangkap kamera nggak? Tangkap ya? Kalau ketangkap, ketangkap ya? Oh gitu loh. Gitu. Jadi kita biarkan karena itu sudah menjadi hak mereka, kita nggak ya apa ongkreh-ongkreh lah ini. Oke. Sesaji ini kita nggak ongkreh, kita biarkan. Jadi yang perlu ditekankan, teman-teman bisa salah paham nih. Memberi makan mereka, nanti dikiranya kita, wah gimana gitu. Bisa jelaskan gimana gitu? Ya bukan ya, kita hanya sebatas menghormati saja. Benar. Jadi kita menghormati, namanya orang menjaga, mengharumkan itu apa salahnya? Bahkan Ka'bah masjid pun kita harumkan. Nah, Ya, karena ini peninggalan leluhur kita ya kita jaga, kita harumkan. Gitu. Jadi tidak ada kita kok menyembah itu tidak ada. Oh iya. Tetap satu bro, jadi bro, kita punya Tuhan satu. Ya, iya. Oke, Ini gitu kan aja. ini terasa tuh ada angin-angin ini, karena semuanya lagi Oh iya. itu Ngomong-ngomong dari tadi kan nggak bisa hujan. Di sini kita nggak ada angin gitu loh dari tadi. Ini baru kliwis angin. Serius itu itu. menunjukkan eksistensinya bahwa mereka memang ada. Kita menghormati bukan dengan menyembahnya, tapi membiarkan mereka pada posisinya. Kita juga pada posisi kita nggak merusak, nggak mengganggu mereka. Mereka pun juga demikian tidak akan mengganggu kita. Ya, Ya, oke. Itu aja malam ini kita explore sudah Ki, tutup. Oke, terima kasih sudah menonton. Kembali lagi di Danyang Tanah Jawa di Lapodlog ya. Jadi next video sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.